Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas Taran Literasi. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online literasi kali ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Pembelajaran kita kali ini adalah menulis berita di majalah sekolah ya. Kenapa materi ini kita angkat? Karena kita semua yang berada di talent literasi adalah reporter majalah Ayun. Jadi kalian harus bisa membuat tulisan yang baik atau berita yang baik atau artikel yang bagus untuk bisa dimuat di majalah sekolah. Majalah sekolah kita adalah majalah Ayun ya. Dan kalian semuanya adalah reporter cilik yang sangat hebat. Nah, selanjutnya anak-anak, dalam menulis berita atau artikel majalah ada tahapan-tahapannya ya. Nah, tahapan menulis berita itu dibagi menjadi 3, yaitu menentukan ide, mengolah artikel, dan merevisi artikel. Menentukan ide ini dipengaruhi oleh 2 hal yang sangat kental pada penulisan artikel berita, yaitu tren atau topik terkini dan agenda terbaru. Jadi kalau waktu pelaksanaan kegiatannya itu sudah lampau, tidak perlu ditulis pada majalah sekolah ya. Jadi yang tren-tren aja yang diangkat. Kemudian mengolah artikel. Mengolah artikel ini sebenarnya dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber seperti yang sudah kita lakukan kemarin ya. Tapi ingat, sebelum wawancara itu harus membuat janji dulu dengan narasumbernya. Kemudian kalian menyiapkan daftar pertanyaannya, dan setelah itu kalian langsung action mewawancarai narasumber ya. Berikutnya, mengumpulkan data. Data ini tidak hanya diambil dari wawancara, kita bisa penelitian atau observasi atau pengamatan langsung pada topik atau agenda yang akan kita angkat. Nah, kalau sudah ada data dari wawancara dan data dari pengamatan kita, tinggal kita susun artikelnya. Tahapan berikutnya adalah merevisi artikel. Nah, ini kalian bisa melakukannya dengan cara diskusi atau konsultasi dengan editor majalah agar tulisan kalian itu dibaca dengan enak oleh para pembaca. Kemudian disunting atau diedit alur dan penulisannya serta struktur artikel kalian. Setelah itu, buka artikel dengan kalimat yang mampu memerangkap ketertarikan pembaca ya. Setelah kalian mendapatkan semuanya data, kalian menulis artikelnya, maka buatlah pembukaan yang bisa mempesona pembaca kalian. Nah anak-anak, artikel yang berkualitas seharusnya mampu menarik pembaca sejak kalimat pertama. Faktanya, paragraf pembuka sebuah artikel sesungguhnya merupakan bagian paling penting dari keseluruhan artikel. Ingin tahu caranya membuat kalimat pembuka yang menarik dan mampu menginspirasi pembaca? Oke, berikut ini Bu Eni akan sajikan beberapa cara untuk pembaca tertarik dengan tulisan atau artikel kita ya. Yang pertama, gunakanlah contoh yang menarik dan mengejutkan. Ceritakan pengalaman pribadi kalian saat sedang melakukan proses wawancara. Ini juga bisa menjadi cara yang menarik pembaca. Ini contoh ya. Misalnya seperti ini. Pagi ini kami sudah mempersiapkan semuanya. Baju sudah rapi, alat tulis sudah ada. Handphone untuk merekam dan memotret sudah aman. Namun, hal mengejutkan terjadi. Setelah kami menunggu lama sekitar 1 jam lebih di tempat yang sudah ditentukan oleh narasumber, ternyata sang narasumber tidak bisa hadir. Terpaksa kami pun melakukan wawancara melalui video call. Nah, ini contoh ya, pengalaman yang kalian rasakan ketika wawancara
Ini sepertinya pengalaman yang dirasakan teman kita Taskia dan Nindi ya kemarin. Karena setelah janjian ternyata narasumbernya tidak bisa hadir, akhirnya dilakukan dengan video call. Hal ini cukup menarik untuk diangkat sebagai pembuka pada tulisan kalian. Berikutnya adalah gunakanlah anekdot. Anekdot adalah cerita pendek yang mengandung pesan moral. Cobalah memikirkan anekdot yang puitis atau bermakna kuat untuk membuka artikel. Bu Heni berikan contohnya seperti ini. Tak heran jika para siswa SD Mumtaz selalu riang dan bersemangat. Ya, karena mereka memiliki sosok guru yang mencurahkan 100% hati dan kemampuannya mengabdi pada pendidikan. Salah satunya adalah Bapak Dwi Mulyono SPD. Nah, ini contoh saja ya. Berarti kalau dari pembukaan ini ada sebuah cerita yang tersurat moral. Moralnya apa? Selalu riang dan semangat. Kemudian tulisan ini akan mengarah pada sebuah artikel yang mengangkat profil seseorang. Berikutnya anak-anak, awalilah artikel dengan pertanyaan yang provokatif ya. Apa itu tulisan yang provokatif? Tulisan yang provokatif itu bisa diawali dengan menulis pertanyaan yang akan membuat pembaca berpikir terkejut dan bersedia melibatkan diri lebih dalam dengan topik yang kalian angkat. Nah, ini contohnya. Bisakah prestasi dalam bidang Al-Quran terwujud di masa pandemi? Apakah semua siswa SD Mumtaz harus tahfidz Al-Quran minimal juz 30? Lalu bagaimana kira-kira pelaksanaan munakosah jika pandemi masih terus berlangsung? Mari kita simak penjelasan dari Ibu Eli Mahmudah, SAG, SPD, MPD berikut ini. Baik, ini adalah contoh kalian membuat artikel yang diawali dengan serentetan pertanyaan, tapi pertanyaan ini akan menggugah rasa ingin tahu dari pembaca untuk membaca lebih dari tulisan kalian. Atau ingin menemukan jawaban dari pertanyaan yang kalian sajikan di awal artikel, ya. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk menuntaskan menulis artikel kalian sesuai dengan data yang kalian gali saat wawancara, ya. Karena kita sudah mendapatkan data, kita sudah menggali lewat wawancara kemarin, jadi kita wajib untuk menulis hasil data yang kita kumpulkan dalam bentuk artikel. Semampu kalian ya. Jangan lupa perhatikan kaidah penulisan yang benar. Dan setelah menulis, kalian bisa membaca ulang artikel kalian sampai kalian yakin. Setelah itu kirimkan artikel kalian ke Bu Heni. Bisa ya? Saya yakin semuanya pasti bisa. Baik, terima kasih anak-anak. Pembelajaran Tanah Literasi kali ini sampai di sini dulu ya. Saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan kalian dengan sabun dan air yang mengalir, dan jaga jarak ya. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.